Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada adab yang berikutnya dari adab-adab para penuntut ilmu. Dan ini termasuk adab yang penting yang perlu antum perhatikan baik-baik. Di sini bukan kandang kambing, bukan juga kandang sapi, tapi tempat belajar. Maka harus memperhatikan adab yang disebutkan oleh penulis buku ini. At-talib yasta'zin syaikhahu fi akhdhil ilmi anhu. Seorang talib, seorang santri, dia minta izin kepada gurunya ketika ngambil ilmu dari gurunya. Datang, ngomong, lapor, izin. Jangan langsung masuk. Tahu-tahu ada santri dalam kamar, ada kasur. Tahu-tahu ada kardus, ada koper. Mau belajar, izin, lapor. Wa fi su'alihi, ketika bertanya juga izin. Itu adab. Mungkin soal ya Syekh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya di sana, bertanya, ada waktu. Ustaz, Anda ingin konsultasi, ada waktu antum. Wa fil intiqali ila syekhin akhar, dan juga minta izin ketika pindah ke tempat lain. Tahu-tahu lah di pondok lain. Dikira balik ini tadi, tahu-tahu mana? Tuh Ustaz, si fulan sudah mondok di situ. Ternyata malah udah mondok. Kira tadi mudik pulang kampung. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Jadi seorang santri, seorang talibul ilmi, dia minta izin kepada gurunya. Ketika mau belajar, minta izin. Ketika bertanya, minta izin. Ketika pindah ke tempat yang lain, juga minta izin. Itu adab. Dalilnya adalah di sini disebutkan qala Allah Ta'ala fi qissati Musa wal Khadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang kisah Nabi Musa dan Khadir. Qala lahu Musa. Musa mengatakan kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh aku ikut bersama engkau supaya engkau bisa mengajari aku dari perkara-perkara yang engkau telah diberi ilmu padanya sebagai bentuk petunjuk. Maknahu hal ta'dzan li fiyya, hal ta'dzan li fi an ata'allama minka amla. Makna ucapan hal attabi'uka ala an tu'allimani, maknanya hal ta'dzan li, apakah engkau izinkan aku fi an ata'allama minka, agar aku bisa belajar darimu, amla ataukah tidak. Kalau Musa seorang nabi punya adab, ketika ingin belajar pun minta izin, maka yang lain juga sama. Ingat, Darul Hadis walaupun seperti ini jangan dianggap remeh. Tahu-tahu datang, tahu-tahu ada kardus, tahu-tahu ada koper, ada tas. Nak ngapu, nak mondok, ngomong baik-baik, Ustaz, anak nak mondok di sini. Itu adab penting. Juga ketika keluar, pindah, izin. Atau keluar masuk. Maka yang dibilang, ya, di sini anak-anak, apalagi anak-anak ini wajib izin.
ngomong baik-baik. Pengen beli jajan ngomong, Ustaz ingin keluar Ustaz beli jajan. Jangan ngocor. Bukan kandang sapi, bukan kandang kambing ini, tapi ini tempat belajar. Kalau apa yang terjadi sama antum gimana? Yang bertanggung jawab siapa? Yang menjaga di sini, kita yang ada di sini. Semua pihak harus memperhatikan adab yang satu ini tadi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsirihi 'inda hadhil ayat. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim, ketika menafsirkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, su'alun talattuf. Pertanyaan, permohonan yang lembut, yang santun, yang sopan. La ala wajhil ilzami wal ijbar. Bukan permohonan yang sifatnya ilzam, memaksa. Bukan. Boleh enggak, Ustaz? Anak belajar di sini. Anak-anak belajar di sini. Diizinkan enggak di sini anak-anak belajar? Bukan seperti itu. Pokoknya anak-anak balik, diizinkan tak diizinkan anak tetap nak balik. Kaget Sabtu sore, tidak anak-anak Jumat sore. Ini di antara adab. Diizinkan tadi insyaallah. Sama tas, sama kasur. Yang nak balik Jumat sore diizinkan. Bareng. Kasurnya balik, bantal balik, tas balik, ember balik. Ya. Siapa yang minta izin Jumat sore belum Sabtu sore, maka siap-siap ya, pulang bersama kasur dan tas. Apa maksudnya? Pindah ya, pondok di rumah be. Wa hakadha yanbaghi ayyakuna su'alul muta'allim minal 'alimi. Demikianlah sepantasnya permohonan, permintaan seorang murid kepada sang guru ya, ngomong. Kemudian dikuatkan dalil, itu kan dalil dari Al-Quran ya. Sekarang dalil dari hadis. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala rahilatihi. Bahwasannya Rasulullah SAW suatu hari pernah keluar naik kendaraan. Kendaraan beliau dulu bukan Vario atau Mio. Ya, kendaraan beliau kalau tidak onta, ya keledai. Washabu ma'ahu baina yadayhi. Sedangkan para sahabat beliau berjalan bersama beliau di hadapan beliau atau bersama beliau. Faqala Mu'adz bin Jabal. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal berkata, tergambar ya, Rasul keluar bersama para sahabat ya. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ata'zanu li fi an ataqaddam ilaika ala thayyibati nafsin. Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan kepadaku agar aku bisa maju bersamamu, berjalan bareng ala thayyibati nafsin, sesuai dengan keridhaan jiwamu. Kira-kira maknanya, ya Rasulullah, boleh tak aku barengan jalannya gitu loh. Gimana? Qala na'am, kata Rasul, tidak masalah. Faqtaraba Mu'adz ilaihi fasara jami'an. Lalu Mu'adz mendekat ke Rasul, lalu mereka berdua berjalan barengan. Faqala Mu'adz, lalu Mu'adz berkata, bi abi anta ya Rasulullah, as'alullah ayyaj'ala yaumana qabla yaumika. Aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan hari kematian kami
sebelum kematian engkau. Ayaj'ala yaumana qabla yaumika. Maknanya Mu'adz bin Jabal mengharap beliau lebih duluan mati dibandingkan Rasul. Di sini diambil faedah oleh para ulama, bolehnya meminta berdoa kepada Allah agar diwafatkan duluan sebelum alim tersebut diwafatkan. Kenapa? Ya dikarenakan ketika wafatnya alim itu ujian bagi umat manusia, dia akan kehilangan ilmu. Ara'aita in kana syai' wala nara syai'an insyaallah. Bagaimana menurutmu? In kana syai', jika hal tersebut terjadi. Wala nara syai'an insyaallah, dan kita tidak melihat sedikit pun jika Allah berkehendak. Maknanya bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau seandainya hal tersebut betul-betul terjadi? Maknanya kalau seandainya engkau meninggal dunia dan terjadi wala nara syai'an, dan kita tidak melihat sedikit pun ada yang bisa kita ambil ilmu. Jika Allah berkehendak, fa'ayul a'mali na'lamuha ba'daka. Na'maluha ba'daka. Kira-kira amalan apa yang harus kami amalkan setelah wafatnya engkau? Mu'adz tadi kan ngomong, kami memohon kepada Allah, mendingan kami mati duluan dibandingkan engkau. Namun kata Mu'adz, kalau seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, engkau meninggal duluan dan kita tidak melihat ada yang bisa kita jadikan referensi sumber ilmu, jika Allah berkehendak, kira-kira apa yang harus kami amalkan setelah wafatnya engkau ya Rasulullah? Lalu Rasul menyebutkan satu persatu amalan-amalan tersebut. Ya, disebutkan dalam hadis amalan-amalan yang dikerjakan. Ya, banyak. Di antaranya di sini yang disebutkan dzakara fil jihad wasyam wassadaqah wassamta illa min khairin. Rasul menyebutkan ya, engkau bisa berjihad, bisa berpuasa, bersedekah, diam, ya, berdiam, tidak bicara, tidak banyak ngomong, illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Adapun asyahid dari hadis ini, tindakan Mu'adz bin Jabal, beliau meminta izin kepada Rasul, bahkan pada perkara cuma ingin jalan bareng, gitu. Ingin jalan bareng bersama Rasul. Uji kita pengen barengan sama Ustaz bermotor. Tak boleh kan? Mentah. Kau tahu nak berjalan, tahu dijenguk di mobil lah penuh. Ustaznya nak berjalan sama anak bininya, tahu di belakang lah penuh. Misalkan contoh, itu kan. Lihat, pada perkara mubah bukan mubah ya. Cuman pengen jalan bareng. Para sahabat izin. Sisi pendalilannya, Rasul itu adalah gurunya para sahabat. Kemarin kan disebutkan, ana bimanzilatil walid wa'allimukum, aku bagaikan posisi orang tua bagi kalian, aku mengajari kalian. Wa bawwaba Syekh Muqbil fi kitabil ilmi min al-jami' as-sahih baban. Syekh Muqbil membuat bab dalam kitabul ilm dari kitab al-jami' as-sahih bab isti'dzanul talib al-mu'allimah fi su'al wa tahinal fursah. Isti'dzanul talib, seorang talib minta izin al-muallim kepada sang guru fi su'al, ketika bertanya, wa tahinal fursah, dan memanfaatkan kesempatan, atau tahayyunil fursah, tahayyunil fursah, dan ketika memanfaatkan kesempatan. Fursah itu kesempatan, waktu senggang. Lihat Mu'adz bin Jabal, beliau ketika ingin bertanya kepada Rasul, meminta sesuatu pada Rasul, minta izin bukan? Izin. Boleh tidak Rasulullah aku maju ke depan barengan? Ternyata sampai di situ
Mu'adz bin Jabal memanfaatkan apa? Kesempatan. Ya, makanya kata Syekh Mubil, isti'dzanu talib al-mu'allim fi su'al wa tahayyunil fursah, dan memanfaatkan kesempatan. Wa dzakara hadzal hadits wa sahih. Syekh Mubil menyebutkan hadis ini dan mensahihkannya. Qala Badruddin Ibnu Juma'ah Al-Kinani, berkata Al-Imam Badruddin Ibnu Juma'ah Al-Kinani fi Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi intinya tadi apa? Kalau mau apa-apa harus izin sama Ustaz. Di sini ada Ustaz Faiz, izin. Ustaz Sarif, bisa. Kalau tidak izinkan, jangan keluar. Dipahami? Izin. Apapun antum pengen, misalkan pusing, tidak kuat belajar, ngomong izin, jangan langsung tidur. Ngomong, Ustaz izin Ustaz, jangan aku sakit perut, pengen guling baik. Ngomong ya, dipahami? Amin. Jangan nyelonong balik keluar, izin. Begitu juga ketika sudah diizinkan balik, pas dijemput ngomong, Ustaz izin balik ya Ustaz. Kata Imam Ibnu Juma'ah Al-Kinani As-Sabi', adab yang ketujuh, alla yadkhul 'ala syai' fi ghairil majlis al-'am illa bisti'danin, agar seorang thalib tidak masuk menjumpai gurunya pada selain majelis yang umum, melainkan dengan minta izin. Difahami? Selain majelis umum, majelis-majelis seperti ini, kalau dia lagi di ruangan khusus, jangan masuk melainkan dengan izin. Apalagi misalkan lagi ngobrol berdua, ustadznya lagi duduk bertiga sudah, nggak usah melok nimbrung. Ya. Kalau pengen duduk, ya izin, Ustaz izin. Sawa'un kana syekh wahdahu au kana ma'ahu ghairu. Baik syekh tadi, guru tadi sendirian atau bersama dia ada orang lain. Baik dia sendirian di kamar ustadznya atau ada orang lain, izin. Assalamualaikum Ustaz, izin boleh masuk. Fa'inis ta'adzana, kalau dia sudah minta izin, bihaitsu ya'lam asy-syekh, yang mana syekh tadi tahu, walam ya'zan lahu, atau bihaitsu yu'limu asy-syekh, bihaitsu ya'lamu asy-syekh walam ya'zan lahu, yang mana syekh tadi sudah tahu, dia minta izin dan syekh tidak mengizinkan dia, insarafa, maka dia berpaling. Assalamualaikum Ustaz, boleh masuk Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh masuk Ustaz? Ini menanya, dan jawab, berarti kan tahu tadi kan? Berarti tidak diizinkan. Sudah, insafah, langsung berpaling, langsung pergi. Wala yukarrirul isti'dzan, jangan mengulang-ulang minta izin. Ustaz, izin Ustaz. Ustaz, izin nak keluar, beli jajan. Kata Ustaznya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti kan udah tahu kan? Tidak diizinkan. Jangan ulang-ulang tadi. Tolonglah Ustaz, izinkan Ustaz. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi, kalau ragu tentang ketahuannya syekh ini tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin Ustaz, nak beli jajan di warung. Tak dijawab. Hai Ustaz ini tahu tak kalau aku minta izin? Ragu kan? Jangan Ustaz tidak dengar tuh. Fala yazidu fil isti'dzan fawqa salati marrat. Jangan lebih minta izinnya lebih dari 3 kali. Paham?
Assalamualaikum Ustaz, izin nak beli jajan di warung. Sekali. Salam tidak dijawab. Ustaz, izin nak beli jajan di warung. 2 kali. 3 kali tidak dapat izin. Sudah berhenti weh. Ngulang ngedor. Tidak diperbolehkan. Difahami? Au salah satu rokat bilbah, atau dengan 3 kali ketukan di pintu. Ngetuk baik-baik, jangan gedor. Ya, bukan nak masuk kandang teroris, kandang begal. Ketok. Assalamualaikum Ustaz, izin. Tidak dijawab, tidak disini. 3 kali sudah berhenti. Au halqah, atau 3 kali halqah itu bulat, biasanya di pintu. Ketok. Kalau bel itu anggaplah bel, ya. Kalau tahu kan halqah, bulat biasanya kalau ada di pintu rumah kan. Nah itu kan ketok-ketokan aja. Kalau bel, tet, permisi, suaranya tadi. Waqala Syekh Bakar Abu Zaid fi Hilya Talib al-Ilm, wa idza badalaka al-intiqal ila syai'in akhar fasta'dzinhu bidzalik. Apabila nampak bagimu ingin pindah ke guru yang lain, pindah pondok lain, fasta'dzinhu, maka hendaklah engkau minta izin kepadanya dengan hal tersebut, dengan keinginan tersebut. Rizki pengen pindah, ngomong, Ustaz, izin Ustaz, pengen pindah. Fa'innahu ad'a li hurmatihi, dikarenakan tindakan tersebut lebih ad'a, lebih mendorong untuk menghormati sang guru. Difahami? Ya Masya Allah, antum menghargai guru, menghormati guru. Kalau antum mau pindah, ngomong, Ustaz, tampaknya ana minta izin Ustaz pindah. Kemana? Ke tempat Ustaz itu. Kenapa? Di situ jauh dari kampung halaman. Kalau di sini mungkin terlalu dekat, sering bolak-balik. Atau di situ lebih bagus Ustaz. Di sini tuh tidak jelas belajarnya. Iya, asramanya sama baik di sini Ustaz. Di situ tuh asrama, ada asrama, ruangan ber-AC. Di sini kipas. Di situ itu makannya tidak tempe. Tidak masalah, izin. Jangan tahu-tahu hilang. Tahu-tahu pondok sana yang ngabari. Ada santri antum ini nak, pondok di sini. Kamu cari itu. Izin. Dipahami? Awas antum, kalau ada yang balik-balik tak kata yang izin, pindah pondok lain tak kata yang izin. Ya. Wa amlaku liqalbihi fi mahabbatika. Dan tindakan yang demikian itu tadi lebih bisa membuat mengendalikan hati seorang guru tadi untuk mencintainya. Ya benar? Masya Allah, murid punya adab ini. Izin. Wal atfi alaika, serta lunak condong terhadap dirimu. Difahami? Dengar tak antum? Ya. Kalau keluar, kalau nak pindah harus izin. Jangan tahu-tahu hilang, meninggalkan kasur, meninggalkan ember. Izin baik-baik. Difahami? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi Syarhil Hilyah, idza badalaka an tantaqil ila syekhin akhar, apabila nampak terbesit bagimu untuk pindah ke guru lain, au an tata'allam min syekhin akhar, atau engkau ingin belajar dari guru yang lain, ilman akhar, ilmu yang lain. Jadi terbesit di benak antum ingin pindah. Antum kesini izin tak sama ustaz sama? Izin. Ya.
Bilal, antum izin di situ. Izin. Ya. Izin. Zaki antum izin. Zaki memang sudah diizinkan secara nasional. Ketika antum mau masuk ke suatu tempat yang lain, izin dari tempat antum belajar tadi. Ya. Abid antum masih terdaftar sebagai siswa di sekolah sama dia? Tidak lagi. Lulus deh. Antum belum pernah masuk kan? Belum pernah masuk. Enggak, maksudnya di sekolah antum SMP. Belum pernah. Antum belum. Enggak tahu corona masih ada daftar. Aw anta ta'allama min syekhin akhar ilman akhar, atau engkau ingin belajar dari guru yang lain tadi suatu ilmu yang lain. Nampaknya anak ingin belajar ke tempat ustaz sebelah itu, belajar ilmu qiraah. Tahu qiraah? Qiraati. Qiraah jilid 1, qiraah jilid 2, qiraah jilid 3 sampai jilid 6. Bukan qiraah sab'ah. Waras, hafaz, qalun, cuma pengen belajar. Tadi sini tadi belum nyambung dia pelajaran jurumiyah menurut suluk. Ustaz anak isi Ustaz. Anak pengen belajar qiraah di pondok Ustaz sebelah. Qiraah apa? Qiraah jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 6. Ternyata belum bisa baca Quran. Izin, jangan tahu-tahu hilang. Nah, ini juga. Ya. Ghairul ladzi tata'allam 'ala syekhika, atau ghairul ladzi tata'allam 'ala syekhika, atau ghairah, bacanya ghairah, dia kembali ke ilman akhar. Ghairul ladzi tata'allam 'ala syekhika, selain ilmu yang engkau belajar pada gurumu. Fa innahu minal adab antas ta'zina, dikarenakan termasuk bagian adab antas ta'zina, engkau minta izin. Antum juga Zaki, izin tak ke sini sama ustaz yang di situ? Ya. Lil faida allati dzakaraha Syekh Bakar, berdasarkan faedah yang telah disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid, li'annahu ad'a li hurmatihi, dikarenakan tindakan minta izin ini tadi ad'a, lebih mendorong untuk menghormati sang guru, wa amlak li qalbihi, lebih bisa mengendalikan, menguasai, mengambil hatinya sang guru, wa mahabbatika, lebih membuat guru tadi cinta terhadap engkau, wal atfi alaika, dan berkesan terhadap dirimu. Summa innahu qad ya'lam ani syekh alladhi turid an tadhhab ilaihi ma la ta'lamu anta fayansahuka di anna katsiran minasyabab as-sighar qad yaqtarun bi uslubi ahadin minan nas wa bayan fasahatihi. Luar biasa, masyaallah. Mana Taufik ini? Ya. Taufik pergi tanpa belajar adab dulu. Ya. Lihat katanya. Anak-anak bacakan deh. Syekh Utsaimin bilang apa ini? Kata Syekh Utsaimin, "Summa innahu qad ya'lam an syekh." Sesungguhnya dia terkadang dia mengetahui dari syekh, dari guru tadi. Ya. Alladzi anta turid azhab ilaihi. Kemudian qad ya'lam, terkadang guru tadi, guru dia, qad ya'lam kembali ke siapa? Kembali ke syekh dia, gurunya dia, ya. Kembali ke gurunya dia. Summa innahu qad ya'lam. Kemudian sesungguhnya dia, ya, gurunya dia tadi, qad ya'lam, terkadang tahu ani syekh, tentang syekh alladzi anta turid, tentang guru yang engkau ingin berangkat ke sana, ingin pergi ke sana. Mala ta'lamu anta,
yang engkau tidak tahu. Difahami? Dengan minta izin ke guru tadi, difahami? Terkadang gurunya antum ini, ustadznya antum ini tahu siapa yang antum mau mondok kemana. Anak mau mondok ke sini ustadz. Ternyata gurunya antum tahu dulu. Kawan, bisa jadi kawannya dia, bisa jadi dulu pernah tahu detail bagaimana orangnya. Malah ta'lamu anta, sesuatu yang engkau tidak tahu. Fayan sahuka, sehingga gurumu tadi menasihati engkau. Difahami? Kata gurunya, nampaknya ndak usah antum ke sana. Kalau antum ke sana nanti antum begini dan begini. Itu faedahnya. Lianna katsiran minasyabab as-sighar, dikarenakan banyak dari kalangan para pemuda yang masih sigor, ya, baru umur 15, 16, 17, 18, baru lulus sekolah, qad yaqtarun bi uslubi ahadin minan nas, terkadang dia yaqtarun, tertipu, terkecoh, terkesima dengan uslub, metode-metode dari kalangan umat manusia, wabayan fasahati, dan penjelasan indahnya, kefasihan dalam menjelaskan. Luar biasa orator Ustadz Ziko ini tadi. Fayazunnun dzalika rajul al-azim, sehingga mereka para syabab as-sighar ini tadi menganggap, menduga itu adalah laki-laki yang besar, seorang guru yang besar, pinter. Lakinnahu ala khata'in, namun guru tadi yang akan dia tuju tadi apa? Ala khata'in, berada dalam banyak sekian masalah, di atas kesalahan. Lidzalika fasti'dzanu syekh lahu fawaid, oleh sebab itu minta izin kepada guru memiliki banyak faedah. Ya anak, kita dalam belajar ini ya, Darul Hadits ini tidak akan luput yang namanya pasti ada orang yang seperti itu. Dulu ada, dulu belajar, kita bina, kita didik, kita ajari, pulang tidak juga izin, tahu-tahu hilang barang-barangnya, mau pindah pula ke tempat lain dengan sok bangga mengatakan begini, mau pindah ke sini, ya. Dikiranya kita ini orang kaleng-kaleng, ya. Tidak ngerti dalam masalah fitan, tidak ngerti dalam masalah minha ma qalahu Syekh Bakar, di antara faedahnya adalah apa yang dinyatakan oleh Syekh Bakar. Wa minha ma asyarna lahu al-an, dan di antara faedahnya apa yang kami isyaratkan sekarang ini. Faedahnya apa? Dengan kita minta izin kepada guru, kalau pindah ke tempat lain, guru tadi apa? Bisa ngasih tahu, nampaknya antum tidak usah ke sana. Kenapa? Ustadz sana itu punya pemahaman takfiri. Ya. Makanya antum tidak usah ke sana, nampaknya ustadz sana tuh lembek kali dia. Itu kan. Qultu, aku katakan, kata Syekh Ayyid Ar-Rubai, talakhasa mimma taqaddama, tersimpulkan dari apa yang telah lalu, anna isti'dzanat talib syekhahu minal adabi rafi', bahwasannya seorang talib minta izin kepada gurunya termasuk bagian adab yang tinggi. Wa yakunul isti'dzan fi asya' katsirah, dan minta izin itu pada banyak perkara. Yang pertama, fid dukhul 'ala syekh, ketika ingin masuk jumpai guru. Fi su'ali syekh, ketika bertanya. Untuk antum ingin bertanya, langsung baik. Ustadz izin bertanya, langsung tulis pertanyaannya. Jangan Ustadz izin bertanya nunggu balasan. Sebab ngapa? Kalau lupa tidak terbalas punya antum tertunggu. Tapi kalau antum chatting ingin tanya, ini pesankan ya, saya ikon juga yang ada yang pengen tanya, langsung lah, afwan Ustadz izin bertanya, langsung tulis pertanyaan. Tahu anak jawab, tidak tahu tidak dijawab. Tapi kalau afwan Ustadz izin bertanya,
nanti nunggu balasan. Karena ngomong kadang balasan, kalau kalau tahu, kadang SMS chatting itu numpuk dari atas ke bawah. Kelupaan yang paling bawah ini tadi. Kadang ada seminggu baru, no, yang si fulan ini gue tanya, lupa jawabnya. Kemudian yang ketiga di sini, fi talabil ilmi indahu, ketika belajar di sisinya, ingin belajar menimba ilmu di dia, minta izin. Fil intiqal ila syekhin akhar, ketika ingin pindah ke tempat guru yang lain. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Minta izin, ya. Wa fil isti'zan fawaid katsirah. Dalam minta izin ini banyak faedah. Ya dulu ala husnil akhlaq wal adabi indal musta'zan. Atau indal musta'zin. Menunjukkan akan bagusnya akhlak wal adab dan bagusnya adab indal musta'zin, pada orang yang minta izin tadi. Ya dulu ala ihtiramit talib syekhahu, dan juga menunjukkan apa? Pemuliaan, penghormatan murid kepada gurunya. Yang ketiga, yajlib lit talib mahabbat syekh, maka bisa mendatangkan kecintaan sang guru kepada talibnya, sandrinya. Yang keempat, yuhadziruka asy-syekhu min ahlil bid'ah wa tahazzubat wal inhirafat idza sta'dzanta fi dhahabi ilaihim li akhdhil ilmi anhu. Di antara faedah yang keempat, gurumu tadi bisa mewaspadakan kepada engkau atau memperingatkan kepada engkau, memberikan wanti-wanti kepada engkau dari ahli bid'ah, dari tahazzubat, ya, hizbiyah, inhirafat, dari penyimpangan-penyimpangan, apabila engkau minta izin kepadanya untuk mendatangi mereka di dalam mengambil ilmu dari mereka. Ternyata tidak boleh, Ustaz, ya. Kenapa? Dia itu Rais min ru'us ikhwanil muslimin. Ya. Misalkan, tapi kan itu kayaknya bagus. Ya, itu melihat itu barusan kemarin masuk penjara, misalkan contoh. Kemudian faedah yang kelima, ya dulu ka syekh alaman huwa ahlun li akhdhil ilmi anhu. Syekh itu akan menunjuki engkau, akan membimbing engkau kepada orang yang lain pantas untuk diambil ilmu. Enggak usahlah kalau di wilayah sana. Tapi kalau antum mau di wilayah sana, pengen belajar ke sana, wilayah Jogja dan sekitarnya, mungkin antum belajar saja ke sini. Ada di sini pondok di sini. Kawanan dulu, insya Allah lebih bagus dibandingkan yang di sana. Likaunihi a'lam, bisa jadi dengan alasan di sana dia lebih pintar, nahunya lebih bagus, lebih baik, ya. Wa atqa, lebih bertakwa, mimman aradta, dibandingkan orang yang engkau ingin belajar darinya. Wasta'zanta fi dzahab ilahi, ya, dan dibandingkan orang yang engkau minta izin untuk mendatanginya. Hadhi ba'du fawaidil isti'dzan minasy-syekh, ini adalah sebagian faedah-faedah minta izin dari sang guru. Wa hunaka ghairuha minal fawaid katsirun, dan di sana ada yang selainnya dari faedah-faedah sangat banyak. Difahami? Intinya minta izin. Difahami? Awas kalau tidak katik minta izin. Ya, atar nak keluar izin, ya. Ya, izin. Antum siapa nama antum? Azam, ya. Azam, ya. Keluar izin. Izin, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, naktafi bihadzal qadar.